Motornya cuma ngene Pak. Kan sudah kon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Pertama, saya selaku ketua akan memimpin jalannya sidang ini. Di samping saya adalah seorang wakil dari Jepang, dan tentu saja seorang lagi adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Mungkin ada usulan lain? Saya rasa tidak ada usulan lagi. Baiklah, sidang ini saya tutup dan dilanjutkan besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masih kita lanjutkan sidang hari kedua. Selanjutnya, silakan anggota yang lain untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada Ketua beserta Wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Mungkin ada usulan lain? Saya rasa tidak ada usulan lagi. Baiklah, sidang ini saya tutup dan dilanjutkan besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, masih kita lanjutkan sidang hari ketiga. Silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Cara memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban, sedangkan kita membicarakan tentang dasar. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari seseorang teman kita, ahli bahasa, akhirnya saya memberikan kalimat dasar negara kelima ini, yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu. Saya bisa peras sehingga tinggal 3 saja. Disebut Trisila: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan kebutuhan, yang jika saya peras lagi menjadi 1. Sosionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silahkan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Baiklah, silakan kepada para hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila oleh Pak Insinyur Soekarno. Saya selaku perwakilan dari anggota pada sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang diberikan kepada Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya.
Hadirin, ada beberapa yang akan disampaikan wakil dari Jepang. Silakan istri Balaje. Hayo gozaimasu. Selamat siang, hadirin, saya menyaksikan jalan sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usul yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan usulan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih pada Ichi Tenase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, jadi kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhyamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar kita sepakati yaitu Pancasila. Namun mengenai rumusan tersebut, dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh bahan panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Selamat pagi kita semua yang terhormat, panitia dan anggota-anggota Dr. Suzumbi Chosakai yang berbahagia. Mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan suatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembuka saya ini, saya mungkin bahwa sidang BPUPKI yang kedua ini resmi dibuka. Di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku ketua panitia kecil yang telah dibuat setelah sidang BPUPKI pertama. Usulan yang dapat saya terima adalah: 1. Usulan mengenai dasar negara, 2. Mengenai unifikasi atau federasi, 3. Mengenai keuangan, 4. Tentang agama dan negara, 5. Tentang pembelaan negara, 6. Tentang warga negara, 7. Tentang bentuk negara, dan 8. Ketujuh, tentang bentuk negara dan kepala negara. 8. Tentang daerah. 9 adalah meminta merdeka selekasnya. Pada bantuan ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota, yaitu anggota Fatah Hasan, Asikin, Nathan Negara, Surya Hadi, Praja Muhammad, Nur Besar, dan Abdul Kafar. Saya mohon dengan tuan-tuan anggota sekalian. Oleh karena itu, ketika menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cita supaya jangan hati kita dipenuhi oleh sesuatu hal yang tidak suci, tapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan. Bentuk negara yang akan didirikan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada panggilan tuan-tuan sekalian, sekolah tuan-tuan menduduk di hadapan hadirat Allah SWT untuk meminta doa. Marilah kita mengheningkan cipta supaya mendapatkan pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BPUPKI yang kedua. Sedangkan yang non-muslim berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Marilah kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem yang memilih republik, ada 55 sistem, 6 kerajaan lain-lain, dan 1 belangko. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi anggota sekalian sudah mendengarkan bahwa telah dipilih oleh sidang Dr. Suzumbi Chosakai yang kedua kali ini, yang melahirkan 64 sistem, ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketepatan dalam waktu ini. Nanti kita membuat laporan yang jelas-jelasnya. Putusan panitia itu republik. Republik dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang sedang beristirahat. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian kehendak, kemauan, dan menjunjung tinggi apa yang angkatkan hendaklah sanggup pula mengakui bahwa
tanah Melayu itu sebagai dari tanah air kita, tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang begitu saja. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah berdasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain pula berhubungan dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan teknologi bahasa geografi ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia, tetapi farm-in hanya dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham lain yang menyatakan bahwa seluruh pulau masuk Indonesia. Perkataan ini Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang menyatakan bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesi. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksud bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi keduanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Mohyamin, yaitu agar itu dimasukkan dalam lingkungan kita terletak Indonesia. Baru begitu pula Brunei Utara di mana terletak di Sarawak dan juga negara Papua. Bukankah kita meminta, tapi hal itu beralasan kebangsaan. Kalau peperangan sudah berakhir dan kemerdekaan telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan pemerintahan Indonesia merdeka, ia seluas Indonesia sampai Belanda. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan pemerintahan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di situ merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita dengan senang hati, mereka akan kita terima sebagai bangsa kita dalam Indonesia merdeka. Paduka Tuan Ketua UUD negara maupun tidak dapat dimengerti. Sungguh-sungguh masuknya UUD dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya, dan juga harus diketahui dalam suasana apa tidak itu dibikin dengan demikian. Kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segera pembicaraan dalam sidang ini yang mengenal rencana-rencana undang-undang dasar ini sangat penting. Oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi materian, menjadi bahan yang histori, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini.